Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Mahapatih Tadah memanggil Panjiwatang dan Banyak Soro untuk mendamaikan kedua pasukannya agar tidak terjadi pertempuran. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Banyak Soro, Tadah berkata datar. Banyak Soro yang tidak menggeser tatapan matanya dari wajah Panjiwatang menoleh kepada Tadah. Saya Mahapatih, jawab Banyak Soro. Ku minta kau memerintahkan kepada pasukanmu untuk mengendalikan diri. Lihat, mereka semua mengangkat busur dengan anak panah siap menghujani kita. Banyak Soro mandang pasukannya. Jolopati dan Jolorananggono memang berada dalam kesiagaan tertinggi. Banyak Soro tidak memberi jawaban karena di antara prajurit Jalayuda yang memegang watang juga merentang busur dengan anak panah siap melesat pula. Juga kepadamu Panjiwatang, lanjut Tadah. Rasanya gemetar kakiku yang tua ini berada di bawah ancaman busur-busur yang siap menerbangkan ratusan, bahkan mungkin ribuan anak panah. Lakukanlah bersama-sama, beri perintah kepada mereka untuk tidak melakukan itu. Kalian tidak keberatan, bukan? Panjiwatang dan Banyak Soro dengan bersamaan memberikan isyarat kepada segenap prajuritnya untuk menurunkan anak panah masing-masing. Para prajurit dari kedua belah pihak rupanya menyadari pimpinan mereka sedang berunding. Sebagian prajurit ada yang merasa lega karena berharap pertumpahan darah bisa dihindari. Sebagian lainnya justru tidak sabar lagi. Di sisi lain, seperti terpojok di sudut, Rakuti dan Winesuka lain kebingungan. Bagaimana keadaanmu, Watang? Dengan aneh Tadah bertanya. Pertanyaan itu membuat Panjiwatang kebingungan. Dalam keadaan yang kisruh seperti itu, Mahapatih Tadah masih sempat-sempatnya menanyakan kabar keselamatan. Panjiwatang gelisah. Keadaanku baik, Mahapatih, jawabnya sambil menunduk. Dan kau Banyak Soro? Mahapatih Tadah menoleh pada Banyak Soro. Bagaimana keadaanmu? Wajah temenggung Banyak Soro serasa menebal. Nyaris tak tertahan keinginannya untuk mengayunkan tangan, menggampar wajah Panjiwatang yang telah berkhianat terhadap negara. Napas Banyak Soro tersengal. Bagaimana aku bisa menyebut keadaanku baik, Mahapatih? Jawab Banyak Soro. Mahapatih melihat tubuhku penuh darah dan luka rang-ranjang karena harus melayani kegilaan Temenggung Pujut Luntar. Ternyata tak hanya Pujut Luntar yang menjadi gila. Kelelekan-kelelak. Aku tidak habis mengerti mengapa Pujut Luntar menjadi lupa diri. Bahkan tidak hanya Pujut Luntar. Kini aku menghadapi pasukan segelar papan yang dipimpin Temenggung yang lain, yang juga keracunan kembang kecubung. Jadi bagaimana aku bisa mengatakan keadaanku baik? Sindiran itu menggerataki dada Panjiwatang.
Akan tetapi Temenggung Panjiwatang hanya diam, tidak menanggapi. Arya Tadah kembali meletupkan batuk tuanya. Dengan keprihatinan yang sangat kental, Arya Tadah memandang Panjiwatang. Yang namanya manusia, Arya Tadah bicara, tidak ada yang sempurna. Manusia adalah tempat segala macam ketidaksempurnaan serta berbagai kekurangan. Manusia sering alpa dan lupa kendali. Hal semacam itulah yang saat ini terjadi pada Rakuti. Rakuti kehilangan akal tempat pijakan, merasa melambung di awan tinggi. Jika dianggap penyakit, maka penyakit yang disandang Rakuti telah menulari Pujut Luntar. Bahkan Temenggung Panjiwatang, tak kau saudarikah itu Panjiwatang? Kau melakukan tindakan yang salah. Panjiwatang menunduk. Apa yang kau cari dengan petualanganmu ini? Lanjut Tadah dengan suara datar dan kecewa. Panjiwatang kesulitan untuk menjawab. Banyak Soro tersenyum sinis. Pujut Luntar menjadi gila karena kesengsem jabatan Mahapatih. Berbicara Banyak Soro dengan nada suara yang ketus. Karena iming-iming akan mendapat kedudukan sebagai Mahapatih dari Rakuti. Pujut Luntar langsung mabuk. Namun, ternyata pimpinan Joloyudo menyimpan angan-angan yang lebih gila. Gusti Mahapatih, pimpinan Joloyudo menginginkan kedudukan sebagai raja. Ia berharap pasukan Jalapati dan Jalarananggana akan sama-sama hancur, sehingga ia bisa muncul di atas bangkai-bangkai yang berserakan, tampil sebagai pemenang. Panjiwatang merasa berdiri di atas bara, dibelejeti semacam itu menyebabkan Panjiwatang tidak berkutik. Kalau boleh aku menawarkan, berkata Tadah, mari kita lupakan kejadian ini. Perang yang sangat berdarah dan meminta korban sangat banyak masih bisa kita hindari. Kalau kau menginginkan kedudukan sebagai raja, apa boleh buat, kau harus melanjutkan perang ini sampai hancur-hancuran. Dan itu bukan jaminan bahwa kau pasti bakal berhasil. Karena sebagaimana kau lihat pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati telah bergabung menjadi satu serta siap menghadapi apapun yang kau lakukan. Namun, kalau hanya sekedar jabatan Mahapatih, aku tidak keberatan untuk menyerahkan kepadamu. Temenggung Panjiwatang mulai menengadah, namun mulutnya masih tetap bungkam. Panjiwatang merasa tawaran yang diberikan itu seperti tawaran orang tua untuk menenangkan seorang bocah yang merajuk dengan memberinya gulali. Tawaran itu bagi Mahapatih Tadah mungkin bersungguh-sungguh. Sebaliknya bagi rakyat Temenggung Panjiwatang, bagai buah kedondong yang telah habis dagingnya, akan tersangkut tenggorokan. Bahkan Panjiwatang kemudian merasa tawaran itu menjadi sebuah penghinaan baginya. Panjiwatang bahkan merasa cincing-cincing lebus, terlanjur basah dan harus diseberanginya sekalian. Sebaliknya, bagi Banyak Soro, tawaran yang diberikan Mahapatih Tadah kepada Panjiwatang itu akan meretakkan dinding kepalanya. Bagi Banyak Soro, perbuatan Panjiwatang yang berani melakukan tindakan makar itu layak mendapat ganjaran hukuman mati. Tidak ada hukuman yang layak diberikan kepada pengkhianat kecuali hukuman mati, digantung di alun-alun atau hukum picis di dekat pasar Daksina. Renungkan Panjiwatang, lanjut Tadah. Pertimbangkan kehancuran yang akan terjadi. Akan banyak janda menangisi suaminya,
akan banyak anak menangisi bapaknya yang gugur di Palagan. Belum lagi para orang tua yang meratapi kematian anaknya, juga akibat berantai dari kekacauan yang akan timbul jika perang tak tercegah. Perampokan dan pemerkosaan akan merajalela. Aryo Tadah yang tua mulai tersengal. Batalkan keinginanmu menggilas istana. Sebagai imbalannya, aku tidak akan keberatan menyerahkan jabatan Mahapatih kepadamu. Sekaligus aku memberi jaminan Sri Baginda tak akan mengutak-atik persoalan ini. Banyak Suro juga tak akan mempersoalkan. Mereka tidak akan berani melakukan itu karena kau memiliki pasukan segelar papan yang bisa kau gunakan menggilas mereka yang tidak sependapat denganmu. Atau jika kau tetap tidak mungkin mengubah keputusanmu, kurasa Tuanku Jayanegara tidak akan keberatan untuk lengser ke Prabon dan menyerahkan tahta kepadamu. Jika Tuanku Kertarajasa Jayawardhana hidup kembali di dunia ini, beliau akan memenuhi keinginanmu asal kau mampu membawa kesejahteraan bagi Wilwatikta. Semua akan memenuhi keinginanmu asal perang yang melukai Wilwatikta ini bisa dihindari. Ucapan Tadah yang mengalir seperti air bening di sungai itu rupanya mampu menyentuh perasaan Temenggung Panjiwatang. Panjiwatang terlihat menahan gejolak yang mengharu biru dadanya. Apa yang selama ini tak terlihat olehnya karena terbungkus oleh keinginannya yang menggebu-gebu, akhirnya harus menjadi bahan renungannya. Pada akhirnya Panjiwatang bahkan merasa amat malu. Mata Panjiwatang memerah, suaranya bergetar. "Mahapatih Tadah," ucap Panjiwatang dengan suara amat serak. "Bagaimana?" Tadah tua melayaninya dengan sabar. "Aku mengaku bersalah," ucap Panjiwatang. Ada derak melebihi gugurnya lereng gunung menerjang lembah. Banyak Suro sama sekali tidak mengira Panjiwatang mendadak berubah. Banyak Suro jadi tak mampu berbicara. Aryo Tadah senang karena upayanya mencegah perang akan membuahkan hasil. Tadah yang telah berusaha lanjut itu mendekati Temenggung Panjiwatang dan menepuk-nepuk pundaknya. Diperlakukan seperti itu, Panjiwatang merasa isi dadanya makin berderak. Gajah Mada yang berdiri di atas dinding istana merasa amat lega melihat perkembangan yang baik itu. Gajah Mada yang semula merasa cemas mulai melihat kemungkinan Majapahit akan bisa diselamatkan dari bencana perang. Untuk selanjutnya, yang harus dilakukan adalah memburu biang keladi dari semua kekacauan Rakuti. Tadah memandang langit seperti mencari sesuatu di sana. "Marilah kita hindarkan Majapahit dari perang," Tadah berkata. "Selanjutnya, tangkaplah biang keladi dari semua kekisruhan ini. Petualangan Rakuti telah banyak menelan korban. Banyak prajurit gugur karena perbuatannya. Lebih dari itu, mulutnya yang culas menyebabkan persahabatan menjadi retak. Persaudaraan hancur karenanya." Banyak Suro dan Panjiwatang saling pandang. Meski keduanya masih belum berbicara, dua Temenggung itu bersepakat untuk menangkap Rakuti. Akan tetapi tentu saja ada yang tidak senang melihat perkembangan seperti itu. Orang itu adalah Rakuti dan para Dharmaputra Winesuka. Dari jauh Rakuti melihat. Dengan mulutnya yang oleh Rakuti dianggap berbisa, Tadah berhasil melunakkan Temenggung Panjiwatang. Jika perang itu bisa digagalkan, maka dirinya dan para Winesuka akan berubah menjadi tikus-tikus yang diburu anjing. Sungguh keadaan itu tidak menyenangkan.
Rakuti tiba-tiba mengangkat busur. Gendewa itu telah direntang. 2 buah anak panah beracun telah disiapkan. Pada dasarnya Rakuti adalah seorang prajurit yang memiliki kemampuan olah kanuragan amat mumpuni. Rakuti juga mempunyai kemampuan membidik sasaran yang bergerak dengan hasil yang akurat. Rakuti yang marah itu segera melepas 2 buah anak panahnya. Anak panah beracun Bisa Ular itu melesat dengan sasaran Mahapatih Aryatadha. Anak panah yang melesat deras itu menimbulkan suara mendesing dengan nada tinggi. Dari atas dinding rigol istana, Gajah Mada kaget melihat panah yang melesat cepat. Akan tetapi jaraknya yang sangat jauh menyebabkan bekel Gajah Mada tidak bisa berbuat sesuatu. Dengan cemas, bekel Gajah Mada melihat apa yang akan terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Adalah Temenggung Banyak Soro yang melihat bahaya yang mendatangi Tadah. Dengan cekatan, Banyak Soro segera meloncat mengayunkan pedangnya. Anak panah yang mestinya menghujam tepat di jantung Aryatadha berhasil ditepisnya. Melihat keadaan yang tidak terduga itu, Panjiwatang melenting. Namun anak panah kedua melesat dengan garis lintasan mengarah pada tubuhnya. Anak panah beracun itu menyentuh lengannya. Anak panah itu tidak berhenti, tetapi terus melesat menghujam ke lengan Banyak Soro yang berdiri pada lintasan garis lurus. Segenap prajurit dari kedua belah pihak kaget melihat perkembangan yang tidak terduga itu. Pada umumnya, para prajurit tak bisa menafsirkan dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka lihat adalah Panjiwatang dan Banyak Soro yang berjumpalitan. Keadaan itu segera memancing ketegangan yang semula sempat mereda. Rakuti yang melihat upayanya membuahkan hasil tidak menunda waktu, memanfaatkan keadaan itu. "Serbu!" Rakuti berteriak. Ternyata teriakan itu sudah cukup mampu untuk menggerakkan kedua pasukan yang berhadapan dan berada dalam kesiagaan yang sangat tinggi. Dengan berlarian, para prajurit dengan berbagai senjata serta umbul-umbul itu berlari menghambur menuju lawannya. Bekel Gajah Mada menggigil melihat perkembangan yang terjadi dan tidak terduga itu. Perang telah pecah karena ada pihak yang berhasil mengail di air keruh. Gajah Mada merasa yakin orang berperilaku pengecut. Yang telah melepas anak panah itu adalah Rakrian Kuti. Aryatadha gemetar menyaksikan perkembangan yang tidak terduga itu. Beberapa prajurit pengawalnya segera mengamankan orang kedua di Majapahit itu ke tempat yang terlindung. Banyak Soro dan Panjiwatang kembali saling berhadapan. Banyak Soro merasa kepalanya akan meledak melihat sikap pengecut yang dikiranya baru saja dilakukan pasukan Dalayuda. Demikian juga dengan Panjiwatang, pimpinan pasukan Dalayuda. Sangat marah melihat sikap perbuatan yang dikiranya baru saja dilakukan oleh pasukan Jalapati. Banyak Soro segera berancang-ancang untuk melakukan sebuah serangan. Sebuah tombak yang ada di tangan prajurit bawahannya dirapasnya. Dengan tombak itu ia akan mengadu guna kesantikan Joyo Kawijayan melawan musuhnya. Namun Banyak Soro kemudian merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada lengannya. Anak panah itu segera dicabutnya. Darah yang menetes tidak berwarna merah tetapi kehitam-hitaman. Bahkan racun pada anak panah itu mulai bekerja. Keringat bagai diperas dari wajahnya. Banyak Soro mendadak merasa mulai mengalami kesulitan bernapas. Sebaliknya keadaan Temenggung Panjiwatang tidak kalah buruknya. Anak panah amat beracun yang dilepas Rakuti telah menyerempet lengannya.
Sebagaimana yang dikatakan Ratanca yang meramu racun Kanas itu, sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu sanggup mengantarkan siapapun ke pintu gerbang kematian. Jangankan sebuah goresan yang langsung bersentuhan dengan darah, bahkan dengan menyentuhnya sudah membuka pintu gerbang untuk melongok wilayah kematian. Racun itu amat ganas. Rakrian Temenggung Banyak Suro menggigil kesakitan, kemudian bahkan jatuh terduduk. Matanya melotot kepada Temenggung Panjiwatang yang pucat pasi. Seiring dengan darah yang mengalir merambati pembuluh, racun terbawa menjelajahi sekujur tubuh. Banyak Suro menjulurkan tangan berusaha menggapai, tetapi rasa sakit akibat racun yang amat ganas itu tidak bisa dilawannya. Banyak Soro sekarat. Keadaan Temenggung Panjiwatang tidak lebih baik dari Banyak Soro. Racun yang menggores lengan kanannya mulai bekerja. Butiran darah di sekujur tubuhnya pecah oleh racun itu. Sejenak kemudian dari hidung dan telinganya menetes darah merah. Tidak berselisih lama dari apa yang dialami Banyak Suro. Panjiwatang jatuh terduduk. Rakuti pun merajalela. Dengan mulus Rakuti mengambil alih kendali pasukan Jalayuda. Perintah-perintahnya segera mengalir mendorong pasukan Jalayuda yang melihat pimpinannya mati mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan dalam gelar perang Garuda Nglayang itu segera menghambur menyerbu pasukan Jalapati dan Jalarananggana. Gajah Mada sangat cemas. Gajah Mada yang melihat Temenggung Banyak Suro dan Panjiwatang sekarat telah sampai pada sebuah kesimpulan. Temenggung itu terkena anak panah yang sangat beracun. Ingatan Gajah Mada segera tertuju pada Rakrian Tanca, salah seorang dari Winesuka yang memiliki kemampuan meramu racun tanpa tanding. Tanca tentu terlibat langsung atau tidak langsung dengan pembunuhan menggunakan anak panah beracun itu. Kecemasan bekel Gajah Mada kian menjadi-jadi karena pasukan Jalarananggana dan Jalapati bertempur tanpa ada yang mengendalikan lagi. Perang yang terjadi kemudian menjadi perang buruh. Menghadapi pasukan yang masih dalam ikatan, Rakuti yang telah mengambil alih kendali pasukan Jalayuda ternyata mampu bertindak dekatan. Rakrian Kuti merasa gelar perang Garuda Nglayang yang semula dipilih Panjiwatang kurang mempunyai daya pukul yang kuat untuk menghancurkan pasukan Jalarananggana dan Jalapati yang terpisah. "Cakrabyuha!" teriak Rakuti memberi perintah. Teriakan Rakuti itu disambung oleh pangsa yang meniup trompet sangkakala, mengumandangkan perintah berubahnya gelar Garuda Nglayang ke Cakrabyuha. Segenap prajurit Jalayuda menerjemahkan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Pasukan yang semula berbentuk Garuda terbang, melayang dan siap mencengkeram itu berubah menjadi pusaran gerigi yang siap melibas apapun. Bekel Gajah Mada tidak berkuasa menahan diri lagi. Gajah Mada yang berada di atas dinding itu segera meloncat. Tubuhnya melayang turun. Bekel Gajah Mada segera mengibaskan lambang Bayangkara yang dipegangnya, meminta perhatian kepada pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah di sebelah kiri dan kanan. Lantang Gajah Mada berteriak, "Aku Bekel Gajah Mada atas nama Mahapatih Aryotada yang telah menyerahkan rencananya kepadaku, dengan ini mengambil alih kendali atas pasukan Jalapati dan Jalarananggana. Kedua pasukan aku perintahkan menyatu dan pasang gelar di Rodometo. Tidak seperti Rakuti yang dengan gampang mengendalikan pasukan Jalayuda. Sebaliknya Bekel Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memberikan perintah
karena tak ada sangkakala yang dapat digunakan, memperpanjang perintahnya. Menyadari akan hal itu, Bekel Gajah Mada segera bergegas mendekati seorang prajurit yang memegang genderang dan sangkakala. Sejenak kemudian, suara sangkakala menggetarkan udara. Dua pasukan yang terpisah itu berusaha untuk menyatu. Sayang sekali upaya yang dilakukan Bekel Gajah Mada itu terlambat. Pusaran gerak Cakrabyuha dengan cepat menerobos, mencoba menghalang-halangi pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang akan menyatu. Bagai putaran cakra, pasukan Jalayuda mencoba menggilas lawan. Tak seorang pun yang tahu atau tidak seorang pun yang peduli kepada Temenggung Pandiwatang dan Temenggung Banyak Soro yang mengembuskan tarikan napas terakhirnya. Bahkan kedua tubuh yang tergeletak beku itu terinjak-injak mereka yang berlaga. Bekel Gajah Mada yang mencoba mengambil kendali pasukan kehilangan pimpinan itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatur perlawanan. Aba-aba, teriakan dan isyarat tambur diberikan untuk membendung banjir bandang Cakrabyuha. Keputusan Rakuti mengubah Garuda Nglayang menjadi Cakrabyuha, serta upayanya membela pasukan Jalapati agar tidak menyatu benar-benar membuat Gajah Mada kebingungan dan serba salah. Maka yang kemudian terjadi di halaman istana Wirwatikta itu benar-benar sebuah perang yang sangat berdarah. Bau anyir darah menyebar di mana-mana, ditingkah suara umpatan dan teriakan kesakitan. Suara bendi Kiai Samudra yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang berlaga. Makin melengking serasa akan memecahkan gendang telinga, berbaur dengan suara genderang dan tambur.